Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kelima ini teman-teman, permainan terbaik dari Grandmaster dunia putih dipegang oleh Mikhail Vladimirovic dan hitam dipegang oleh Nakamura di Barcelona pada tahun 2007. Dimulai dari kuda F3, kuda F6, C4 dan E6, G3, D5. Setelah mengajak pertukaran gajah G2, pembukaan Inggris varian Catalan dimulai teman-teman. Gajah E7 dan rokade dari putih. Hitam rokade pendek juga, B3 dan A5. Kuda C3, dibalas C6 dan D4. Kuda ke D7, menteri C2, dibalas dengan B6. D4, gajah ke A6 dan kuda ke D2. Langsung diajak tarung di papan tengah. C5 dibalas oleh Nakamura. Pion kali pion akhirnya dan pion kali pion. Kuda ke B5. Untuk bertujuan mendorong pion nanti ketika terjadi pertukaran. Tapi Nakamura menerima untuk memukul pion terlebih dahulu teman-teman. Dipukul pion yang di D4, benteng ke C8. Benteng ke E1 dibalas dengan B5. Tentu di sini pion yang di C4 kalah kekuatan teman-teman. Gajah ke B2 untuk mempersiapkan serangan sayap raja, benteng ke E8. Menteri D1 dan pion kali pion. Pion kali pion, menteri ke B6. Dengan menargetkan gajah agar ada penjaganya dari putih ini teman-teman, langsung dijaga oleh benteng. Sekarang pion kali pion. Sekaligus persiapan ketika didorong pion ini maka kuda dari putih akan hilang. Kuda langsung ke C6. Mengajak pertukaran walaupun sekilas di sini ada sedikit kerugian untuk putih teman-teman. Tapi ini juga merupakan langkah jebakan. Dengan segala pertimbangan, Nakamura memukul atau mengambil pion kuda tersebut. Dipukul oleh gajah kuda yang di F6. Dan sekarang yang di luar dugaan dari Nakamura menjawab langkah memukul pion F2. Perhatikan di sini. Di posisi ini mustahil raja menghindar atau tidak memukul menteri. Kalaupun dia menghindar, maka ini hanya terjadi pertukaran dan tidak ada kerugian untuk hitam, hanya kalah kualitas teman. Dan itu mustahil dilakukan. Langkah kejut Nakamura ini membuat putih berpikir keras. Kenapa kok malah menteri diberikan begitu saja hanya ditukar dengan pion? Akhirnya diterima oleh putih. Gajah di sini langsung ke C5 cek. Sementara benteng juga nganggur di sini. Raja ke F3 karena dia tidak mau bergerak atau menutup, maka di sini dipukul oleh benteng sekaligus cek. Raja G4, kuda ke E5. Tidak ada selah tempo di sini untuk Raja Putih setelah dia menerima tawaran memukul menteri. Raja G5 dan benteng G6 cek. H5, inilah detik-detik mat atau menyerah dari putih teman-teman. F6 dibalas dengan benteng memukul kuda. Dipukul oleh benteng sekaligus cek. H4. Di posisi ini sebenarnya sudah boleh menyerah dari putih, tapi masih dilanjutkan teman-teman. Nakamura menjawab dengan gajah ke C8. Di posisi ini ternyata dari putih menyerah. Karena kemanapun langkah dari putih teman-teman,
Apakah dia harus kehilangan menteri atau mat? Tapi besar kemungkinan ini banyak langkah matnya daripada kehilangan menterinya, teman-teman. Kalau dia menyusul dengan gajah ke D5, maka cukup dipukul. D4 misalnya untuk mengecoh mempertahankan. D3, dan ini pun ancaman checkmate. Menteri E2 sekalipun, maka di sini H6. Kemungkinan yang kedua, kalau misalnya gajah ke F3, H6, memaksa untuk ditutup tentunya. Gajah ke H5 sekalipun, maka akan datang G5 checkmate. Bukan meminta menteri akhirnya dari mana, tapi dengan target checkmate. Makanya di posisi gajah C8, putih langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang kedua nih teman-teman. Putih dipegang oleh Adolf Anderssen dan hitam dipegang oleh Lionel Arbet di London pada tahun 1851. Tentu teman-teman banyak yang tahu mungkin, atau ada sebagian yang tidak tahu. Tapi inilah dari pembukaan gambit raja terbaik di dunia yang pernah ada dari kombinasi yang sangat kompleks teman-teman. Khusus pembukaan gambit raja. Inilah yang paling spektakuler dan yang paling agresif sekaligus mematikan. Sepanjang masa teman-teman, selama pembukaan gambit raja itu berlangsung dan pernah dimainkan oleh beberapa grandmaster. Kita langsung dimulai dari E4 oleh Adolf Anderssen, E5 dibalas dengan Albert, F4 diterima. Gajah C4, menteri H4. Langkah ini tidak ditutup, karena jika ditutup oleh putih, tentu menjadi porak-poranda pertahanan dari putih teman-teman. Kita contoh seperti ini, pasti dimakan. Dimakan atau tidak dimakan, ini langkah yang serba salah sudah. Makanya dari Adolf Anderssen dengan membuka gambit raja, dia sudah memperhitungkan. Dan saat itu memang belum begitu banyak atau belum begitu tahu cara kunci mematikannya dari gambit raja. Adolf Anderssen memilih menggeser F1, B5 dengan mengancam gajah di sini diterima. Tujuannya untuk mengeluarkan perwiranya dari hitam. Dan benar kuda F6 di sini. Dan dibalas dengan kuda F3. Setelah menteri diusir ke H6. D3 dibalas dengan kuda ke H5. Tentu dia mau mempertahankan pionnya teman-teman. Kuda ke H4, menteri G5, dua sisi diancam. Padahal langkah ini memang bersifat menjebak. Ancaman pertama adalah kuda, yang kedua gajah yang di B5 tentunya. Kuda di sini langsung lari ke F5, C6. Tapi dari Adolf Anderssen tidak mau menggeser gajah teman-teman, melainkan dia G4. Jika dipotong N pasan oleh pion, dia harus kehilangan menteri. Kuda F6 dan benteng G1. Dia mengabaikan gajah yang terancam di B4. Akhirnya diterima tawaran itu. H4 dan menteri G6. H5 kembali lagi ke G5 dan menteri ke F3. Jika tidak cepat dibuka jalur menteri, dia harus kehilangan menteri di permainan awal. Kuda ke G8 untuk membuka jalur menteri ketika diancam dipukul oleh gajah. Dipukul sekaligus mengancam. Di sini F6 teman-teman. Kuda C3 dan dibalas dengan gajah C5. Lagi-lagi Adolf Anderssen diancam oleh hitam. Dia tidak menggeser benteng, melainkan dia kuda ke D5. Setelah mengancam balik menteri, menteri memukul pion sekaligus mengancam benteng, gajah ke D6. Diajak pertukaran, sementara ada lirikan benteng yang di G1.
Akhirnya di sini memukul benteng. Kalau di sini teman-teman, terlebih menteri terlebih dahulu memukul benteng yang di A1 misalnya, apakah sama kasusnya? Sama aja teman-teman. Raja akan ke E2, tidak ada cek lagi. Kalaupun dipukul benteng, kuda di sini tetap cek. D8 satu-satunya akan datang checkmate, malah mat lebih awal ketika posisi itu dilakukan. Kembali ke posisi di saat gajah D6. Langkah partai dari kita memilih memukul benteng yang di G1. E5 menutup jalur menteri menjaga F6. Langsung dipukul cek benteng tersebut. E2 dan kuda ke 6. Untuk menjaga petak yang di C7 tentunya. Kuda di sini memukul pion G7 sekaligus cek. Raja dipaksa bergeser. Dan setelah raja bergeser ke G8 karena satu-satunya langkah, istilah Grandmaster only move, hanya satu-satunya. Menteri F6 cek diberikan kepada kuda. Dan kuda memukul menteri tersebut. Satu langkah dari ini langsung checkmate. Kemana langkah checkmate-nya? Saya yakin teman-teman tahu, tidak perlu saya perhatikan. Jadi, hitam bukan menyerah, tapi mat teman-teman. Semoga menjadi inspirasi untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan saran saya untuk pembukaan gambit raja tidak lagi dimainkan ketika berhadapan dengan pemain profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.